Satu ayat saya mau ajak Anda melihat dalam Markus pasal yang kedua. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, kelihatannya cukup aneh, hanya karena Yesus makan dengan orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi mempersoalkannya. Ada apa sebetulnya hanya duduk makan dengan orang lain? Itu merupakan sebuah isu besar bagi mereka, dengan berkata kalau dia orang benar, kenapa dia duduk makan dengan orang berdosa? Saudara, sebentar saya akan mendoakan mereka yang punya pekerjaan bisnis yang berkaitan dengan makanan. Boleh saya tanya siapa yang punya pekerjaan yang berkaitan dengan makanan? Boleh lambaikan tangan saudara. Oke, cukup banyak, nanti kita akan doakan saudara. Saudara, tahukah Anda kalau Anda membaca Alkitab ini, yang namanya makanan ini sebetulnya sesuatu yang punya atau memegang peran penting dalam kehidupan. Saya beri contoh beberapa. Tahukah Anda manusia pertama kali berdosa itu karena berkaitan dengan soal apa? Makanan. Ya toh? Dia mengatakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya, pasti kamu mati. Dan manusia makan dan terputus hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda lihat Kain membunuh Habel, itu soal persembahan, korban. Apa yang dikorbankan? Makanan sebetulnya. Kalau Anda menangkap idenya, seperti kita memberikan korban itu makanan ke Tuhan. Yang dibakar bukan serbuk emas. Yang dibakar bukan batu berlian. Yang satu membakar sayuran, yang satu membakar daging domba. Dua-duanya bisa dimakan. Setelah air bah, Alkitab mengatakan manusia diizinkan Tuhan makan daging binatang. Tapi lihat dengan hidup Abraham misalnya. Ketika Tuhan melewati akan perkemahannya, dia meminta Tuhan untuk mampir. Dan dia mengolah makanan untuk Tuhan. Dan setelah Tuhan makan, dia berkata, tahun depan Sarah akan punya anak. Mengandung dan punya anak. Hal yang sama terjadi ketika Abraham menang perang, disambut oleh Imam Melkisedek di lembah Syawe. Dan imam ini menyambut Abraham dengan membawa apa? Roti dan anggur. Makanan lagi. Yang kemudian dibawa kepada Abraham. Kenapa tidak diberi hadiah berupa berlian atau emas? Tapi mengapa makanan terlibat di situ? Sebelum Ishak memberikan akan hak kesulungan kepada Esau, kalau Anda baca, dia minta Esau berburu binatang dan mengolah menjadi makanan yang sedap buat dia. Sebelum hal besar terjadi, makanan di depan. Kalau Anda membaca lagi misalnya berkaitan dengan Yakub, dia mendapatkan akan hak kesulungan Esau dengan lewat apa?
dibeli lewat apa? Makanan, ya kan? Dia memasak bubur merah dan Esau memintanya dan dia berkata, jual hak kesulunganmu. Dia bayar dengan makanan. Yusuf jadi orang sangat besar. Mengapa? Dia telah memberi makan bangsa-bangsa. Anda boleh melihat dalam berbagai kejadian penting dalam Alkitab, makanan selalu terlibat di situ. Bukankah Yesus berkata, akulah roti hidup? Dia menggambarkan dirinya sebagai makanan. Musa dengan orang Israel dipelihara Tuhan. Makanannya dari mana? Mana yang turun dari sorga. Bahkan Yosua terjebak oleh karena jebakan orang Gibeon. Sebetulnya jebakannya membawa remah-remah roti kering. Dan Joshua tidak tanya Tuhan. Dan orang Gibeon berhasil membuatnya bersumpah tidak akan menghabisi suku itu. Makanan terlibat di situ. Kalau Anda membaca hidup Tuhan Yesus, mujizat yang pertama, air dirubah menjadi anggur, tapi yang dilipat gandakan Tuhan itu 5 roti dan 2 ikan, dan itu makanan. Tuhan tidak pernah melipat gandakan jubahnya atau kasutnya. Tuhan melipat gandakan minimal 2 kali yang namanya makanan. Dan bukankah di berbagai peristiwa penting dalam hidupnya, terjadi di ruang makan. Ketika dia seorang wanita mencurahkan minyak narwastu yang mahal, bukankah dia sedang ada di ruang makan? Dan bukankah perjamuan yang terakhir terjadi ketika mereka sedang makan? Ada apa dengan makanan ini? Saudara, saya mempelajari bahwa orang Yahudi tidak akan pernah bisa makan dengan orang yang dianggap tidak akan berteman dengan dia untuk jangka waktu yang panjang. Makanan itu bicara soal friendship, makanan juga bicara soal covenant. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau memberi makan kepada orang yang paling hina engkau lakukan bagiku. Kenapa? Karena itulah sebabnya pada akhir zaman nanti kepada orang yang memberi makan orang yang tidak mampu, Tuhan berkata, aku lapar dan engkau memberi aku makan. Kenapa saya ingin mendoakan Anda yang sedang mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan makanan? Saya berdoa tahun ini pekerjaanmu itu akan dilipat gandakan dan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Tapi caranya bagaimana, Pak? Setiap kali Anda buat makanan yang engkau lakukan, kerjakan dengan segenap hati dan doakan itu. Karena setiap kali orang makan dan dia bersyukur dengan apa yang dia makan, semua syukurnya, semua berkatnya, semua ucapan baiknya, itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Dan kalau engkau bisa memberi yang terbaik, dan bukan asal-asalan, tiap hari engkau akan tiba-tiba dalam hidupmu dihujani dengan perkataan berkat yang mungkin engkau tidak bisa mendengarnya. Ada orang yang mungkin buat keripik atau kerupuk, ketika dimakan di ujung-ujung kota ini, Anda tidak pernah ngerti ketika orang berkata, wah enak banget ya, ini enak banget. Setiap kali mereka bisa mengucapkan syukur itu menghujani Anda dengan berkat. Dan saya berdoa tahun ini, pekerjaanmu akan berlipat kali ganda. Terjadi karena Tuhan melipat gandakan makanan. Kenapa gereja ini memberi makan? Karena saya percaya berkaitan dengan itu. Bantu doa. Ada beberapa teman dari Bahtera hari ini sedang di Yerusalem. Mereka sedang set up satu rumah makan Indonesia di kota Yerusalem. Saya mendoakan, saya berkata kepada mereka, beri makan bukan hanya orang Yahudi, beri makan bangsa-bangsa. Dan salah satu menu andalan mereka, soto. Wah, saya berkata, jelas itu dari Roh Kudus, saya berkata. Tapi ini yang terjadi, Tuhan dengan kita, saudara. Bukan sekedar ingin hubungan itu hubungan biasa. Yang kita baca orang Lewi ini pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat pada zaman itu. Saya pernah cerita di zaman itu kalau Anda mau jadi pemungut cukai, itu tidak mendaftar kepada pemerintah begitu saja, itu jabatan dilelang. Kalau seseorang mau terpilih, pertama dia harus punya modal uang dan dideposit di pemerintah sebagai jaminan.
Tapi kemudian dia harus ngomong kepada orang Romawi, bisa mentarget berapa. Dan orang Romawi akan memilih pemungut cukai yang berani mentarget paling tinggi. Tapi target paling tinggi itu ujungnya dia tekan rakyat begitu rupa yang membuat mereka dibenci, disumpahi orang tiap hari. Karena itulah mereka dianggap sebagai orang berdosa. Saudara, apa yang terjadi? Orang ini dipanggil Tuhan dan Tuhan berkata, ikutlah aku, dan dia ikut kemanapun Tuhan pergi. Dan satu hari dia menjamu Tuhan di rumahnya. Ketika dia menjamu Tuhan, dia bukan hanya jamu Yesus, dia jamu para muridnya, dia jamu orang-orang yang ikut Tuhan, jumlahnya banyak. Dan dia buat pesta besar, dia undang teman-temannya. Nah, orang berdosa, temannya orang berdosa. Dan kumpullah begitu banyak orang yang dibenci masyarakat, kumpul di ruang itu, duduk makan dengan Tuhan Yesus. Saudara, di situ sebetulnya orang Farisi ahli Taurat tidak bisa mengerti, kenapa engkau seperti itu dengan mereka? Saya mau beritahu saudara, siapa yang sadar dirinya banyak kelemahan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mungkin orang pertama akan angkat tangan saudara. Semua kita punya kelemahan yang sangat mengerikan dan luar biasa. Tapi Tuhan mau berkata, nak, justru itu aku mau berteman dengan kamu. Justru itu kamu paling membutuhkan aku. Kalau kamu sudah suci, tahu tanda orang suci? Itu biasa bisa menuding orang lain berdosa, itu orang suci banget. Sampai malaikat minder saudara. Kalau Anda sudah bisa nuding orang lain, ini begini, ini pezina, ini penipu, ini begini, begini. Tolong buat kaos, aku orang suci. I'm a holy man. Supaya semua orang tahu dan tidak menyentuh Anda, karena terlalu suci. Tapi kalau ada orang berkata, kelemahanku banyak Tuhan, kekacauan hidupku banyak. Dan dia berkata, aku akan makan dengan kamu. Nah. Dan dia mau berkata, oke, gue ingin jadi sahabatmu. Ini konsep gila, saudara. Ini sesuatu yang gila. Dan dia berkata loh, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib. Orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang untuk mereka yang sakit. Tapi buat orang agamawi berkata, gue ini orang paling benar. Gue orang paling suci. Aku gak bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu. It's your problem. Tapi saya melihat ada namanya favor Tuhan. Di mana dia sangat ingin bersahabat dengan saudara. Friendship persahabatan itu, saya berkata harganya mahal sekali. Kami baru pulang dari Amerika. Kami terbang ke New York sama-sama. Kami 2 hari, 2 malam di New York. Kemudian pagi-pagi itu saya terbang ke Washington DC. Karena 2 hari ada urusan yang dengan National Prayer Breakfast dengan Presiden Obama. Dan ini kali terakhir dia datang. Karena tahun depan sudah ada pemilihan presiden lagi di Amerika. Paginya saya terbang ke Amerika, ke Washington DC. Anak saya Joseph sorenya terbang ke Dallas. Pada waktu kami ke Filipina sama-sama, John Evans ini dengan istrinya berkata kepada saya, boleh nggak kirim anakmu ke tempatku? Aku pengen dia nikmati bersama-sama dengan kami beberapa hari. Aku mau ajak dia lihat semua yang kami punya, yang kami ada di sana. Saya bilang boleh. Dan sebetulnya John berkata, aku pengen dia datang sendiri. Tidak usah ada orang lain. Akhirnya saya berkata, ayo pergilah. Saya tinggal ke Washington DC, sorenya dia terbang sendirian dari New York, dia terbang ke Dallas Fort Worth. Ada banyak hal dia belum cerita dengan saya. Menurut saya ada banyak hal dia sedang simpan untuk dirinya sendiri. Dan itu fine, karena itu hal yang baik. Tapi dari sedikit yang dia cerita, saya berkata, Brother John sedang menawarkan dan memberikan kepadanya sebuah model hubungan yang berbeda dengan yang selama ini ada. Saya dengar dia begitu sampai di airport, begitu keluar, Brother John dengan beberapa anak, menantu dan cucunya sudah siap jemput dia. Buat spanduk besar,
welcome to Texas, Minister Joseph. Menurut saya kurang adil. Dia nggak pernah begitukan saya. Saya tanya dengan anak saya, who do you think you are? Emangnya lu siapa ya digituin? Dia senyum-senyum, disambut, duduk di limusin yang panjang. Jangan kepingin, katanya dia seperti naik angkot. Rasanya, jadi jangan kepingin saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dia diajak nonton rodeo, dia segala macam. Tapi yang satu hal dia cerita dengan saya. Satu hari mereka lagi doa bareng saudara. Dan sesuatu menyentuh hatinya. Dia belum cerita banyak. Hanya ngomong begini. Aku belum pernah bertahun-tahun nangis seperti hari itu. Saya biarkan itu jadi treasure buat dirinya sendiri. Dan hari itu Brother John berkata, jangan panggil aku lagi Brother John. Sekarang kamu harus tahu, aku ini opamu. Dan ini adalah omamu. Ada yang berbeda, kami kenal dengan sangat banyak hamba Tuhan. Tapi mungkin yang masuk sampai ke dasar dan bahkan sampai sebegitu kuat. Cuma satu. Bukan karena kami yang minta. Saya tidak tahu kenapa. Saya bilang ada favor. Anda bisa ngerti itu. Saya nggak tahu. Tapi bukankah itu membuat hubungan jauh lebih ajaib? Semua yang tidak pernah terpikir dalam anugerah Tuhan dia berikan dalam hidup kita. Anda punya lebih dari seorang Brother John. You have a brother. Namanya Brother Jesus. Sebab dia adalah saudara tua kita. Anda bisa ngerti itu. Dan dia berkata, aku yang pilih kamu. Aku yang pilih kamu. Seandainya Anda bisa mengerti kebenaran ini. Hidup jalan bukan karena sebuah tuntutan kewajiban. Tapi karena sebuah hubungan. Hidupmu akan luar biasa. Selama perjalanan saya diceritain Tuhan banyak sekali. Nanti minggu depan, bukan minggu ini ya, minggu depan lagi. Saya mau buat seminar 2 hari. Tolong datang, saya mau bicara soal covenant. Tuhan ajari saya, dia berkata, kalau mereka ngerti ini nak, hidup mereka berubah drastis. Sebab namanya covenant itu berlakunya hanya bisa diaktifkan kalau Anda ngerti itu apa. Kalau Anda tidak ngerti, itu nggak bisa diaktifkan. Ada sesuatu, kalau Anda ke toko-toko itu ya, baju yang dijual atau barang dijual, seringkali ditempeli sesuatu ya. Dan di depan pintu itu ada yang sensornya. Kalau ini nggak diambil, Anda lewat, tet, bunyi, satpam datang semua. Apakah Anda mencuri atau petugasnya lupa ngelepas itu, tagnya itu. Perjanjian itu ada seperti itunya. Tidak otomatis, tidak otomatis. Begitu Anda ngerti itu, baru itu on jalan. Karena semua harus dengan iman. Sama dengan berita keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus. Kecuali orang itu ngerti, terbuka, dia berkata, oke, baru itu on jalan. Keselamatan itu jalan. Itu sama dengan kalau Anda diberi kartu kredit itu loh saudara. Anda mesti mengaktifkannya, Anda mesti telepon banknya. Nanti Anda akan ditanya beberapa, ketika Anda jawab semua tepat seperti datanya, dia berkata, oke Pak, sekarang on, bisa diaktifkan. Maka itu berlaku. Kalau enggak bisa. Hanya pajangan. Saya cerita sedikit ya. Kenapa buka dompet Pak? Ya karena saya simpan di dompet barangnya. Saya harap tidak kehilangan saya. Saudara Anda pernah dibagi ini kan? Nah, waktu acara Yobel besar, Master Key. Sebetulnya Tuhan memberi itu seperti ini. Kalau Anda lihat di kantor-kantor besar, di dalamnya, di belakangnya ada magnetnya. Itu sudah diprogram tuh.
punyamu itu bisa masuk ke areal mana saja. Itu harus lewat sebuah programmer yang berkata gini, mana saya program Pak? Kalau Anda ke hotel, maka kunci ini hanya berlaku buat kamar tertentu. Anda nggak bisa tiba-tiba tengah malam mengendap-endap, kunci hotel seperti ini bentuknya, Anda colong semua dengan berkata, sekarang saya bisa masuk semua pintu. Nggak bisa itu. Di dalam kunci itu ada potensi. Ngerti saudara? Potensi ini harus diaktifkan oleh petugas hotel. Dan itu ada limitnya kalau di hotel. Misalnya Anda berkata, saya Rebo check out. Begitu Anda keluar lewat Rebo lewat jam 12, Anda masuk lagi, sudah nggak bisa dibuka itu. Seperti itu pengertiannya. Kenapa orang perlu diajari covenant? Karena itu membuat Anda punya pengertian, itu mengaktifkan yang Anda sebetulnya potensinya sudah ada. Kalau Anda ngerti itu, dahsyatnya luar biasa. Nanti waktu seminar kita akan bagi 2 hari berturut-turut, saya bagi ayat, acak. Pegang sebagai sebuah perjanjian Tuhan buat saudara. Dan beberapa orang saya tahu akan terima ayat persis sama. Kalau sampai terjadi Anda terima 2, itu akan segera terjadi dalam hidupmu saudara. Saudara dengerin baik-baik. Dari pihak Tuhan dia sangat ingin, dia berkata, all I have is yours. Seperti master key. Saya pernah khotbah itu, kunci Daud itu master key. Anda bisa buka untuk apa saja. Dan tiba-tiba semua terbuka dengan begitu gampang. Saya baru ketemu dengan presiden dari namanya California Baptist University. By the way, kita punya tawaran sangat hebat kalau anak Anda mau kuliah di Hesston College di Amerika. Sebetulnya hanya bayar 30% dari harusnya. Dan boleh kerja di sana. Jadi kalau anakmu bukan anak mami yang mami, ora usah. Tapi kalau anakmu itu punya nyali berkata saya mau kuliah di Amerika. Ini kesempatan murah banget saudara. Cuma bayar 30%, beasiswanya 70%. Nanti Maret ada tim dari Hesston College akan datang ke tempat ini. Dan di sana sambil kuliah Anda memang boleh kerja. Dari sana mau neruskan lagi masih bisa. Kemarin kita ketemu dengan presiden dari California Baptist University. Saya bilang Tuhan aku mau aktifkan kunci Daud. Yang aku mau harus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kita minta diberi saudara. Nantilah dalam waktunya sedang diatur lebih jauh. Tapi saya mau berkata buat saudara. Tidak ada pintu yang tertutup buat kita sebetulnya. Tapi dasarnya ini relationship. Saya berdoa Anda ngerti itu. Salah satu hal yang istrinya Brother John berikan ke anak saya. Dia pulang bawa potongan kain. Dia bilang, papi tahu gak ini apa? Saya bilang apa? Ini selimut yang dibuat oleh maminya Sister Pat. Jadi ini selimut dari maminya Sister Pat, istrinya John. Diberikan ke Sister Pat. Ini selimut dibawa kemana-mana. Sebab dari sejak muda sekali, ibu ini kalau doa, dia berselimut, dia di luar, atapnya bintang di langit, dia pakai untuk selimutan, dia ngomong ke Tuhan. Zaman dulu kan masih di desa gitu, dia ngomong ke Tuhan. Dan dia bilang, semua doaku didengar oleh Tuhan. Selimut ini sebagai sebuah tanda, semua doaku didengar Tuhan. Barang itu berharga buat keluarga itu. Dipotong, kasih dia sepotong. Saya yang simpan sekarang saudara. Kenapa Bapak yang simpan? Ya saya juga mau angkat di depan Tuhan. Dan sambil mendoakan saudara, supaya doa kita didengar Tuhan juga. Amen. Ini oh itu jimat Pak, siapa bilang? Saya hanya mau bilang Tuhan, ada orang yang pernah doa dengan selimut ini.
dan engkau dengar. Aku juga anakmu, biar engkau dengar. Bertahun-tahun lalu, tiap malam ada seorang perempuan yang berselimutkan kain ini, dan engkau lihat dari surga, dan engkau cukup terharu, dan engkau beri semua doanya. Kami berdoa, engkau terharu juga melihat kami angkat perjanjian di hadapan Tuhan. Tuhan itu cinta Anda dan saya luar biasa. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Siapa yang tadi mengatakan Anda punya bisnis di makanan? Nanti tadi ada, Pak kenapa enggak kamu didoakan satu persatu? Nanti saya cari waktu. Saya memang khusus ingin mendoakan Anda one by one, tapi tidak ini karena terlalu banyak jumlahnya. Sekarang saya mau mendoakan dulu secara massal. Nanti saya beritahu kapan kita bisa ketemu untuk saya doakan Anda one by one. Anda yang punya bisnis, kerjaan berkaitan dengan makanan, Anda boleh angkat tangan. Saya mau mendoakan saudara. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang menggerakkan hati hamba-Mu berdoa untuk mereka. Sebagaimana Yesus melipat gandakan roti dan ikan. Sekarang lipat gandakan akan semua yang mereka pegang. Tidak ada yang mati, tidak ada yang bangkrut. Semua dilipat gandakan. Tahun ini terjadi pelipat gandaan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang disentuh jadi dan tidak ada yang gagal. Sebab engkau memelihara hidup kami. Dan engkau tunjukkan akan sayang-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, perhatikan sambil Anda berdiri. Satu ayat saya mau baca. Dan ini yang akan kita lakukan. Alkitab berkata begini. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Perhatikan ya, Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ini sebuah peristiwa yang ajaib dan lagi melibatkan makanan. Bayangkan saudara, mezbah dibangun, korban ditaruh, jadi korban bakaran. Di saat korban bakaran itu naik, datanglah Harun dengan tua-tua Israel. Lalu mereka duduk, saya percaya di sekitar mezbah itu. Dan mereka makan di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya mau ajak Anda buat sebuah tindakan profetik secara pribadi. Nanti sebentar lagi kita persembahkan persembahan kita. Tanda korban kita naik di hadapan Tuhan. Dan sementara selesai Anda taruh persembahanmu. Saudara sudah diberi roti kan? Sembayang, kalau suami istri barengan berkata, kami makan di hadapan-Mu Tuhan. Akan jadi sebuah blessing yang ajaib buat hidupmu. Anda mengerti itu? Seperti yang pernah dibuat oleh orang Israel. Nah, sekarang mari angkat tangan dulu, tanya Tuhan. Berapa yang Tuhan mau kita bawa kepadanya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Bicara ya Tuhan. Berapa yang Tuhan mau kami persembahkan kepadamu. Dan pada saat kami persembahkan itulah, kami juga akan makan di hadapan Tuhan. Terima penyembahan kami dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anda bawa korbanmu. Dan setelah Anda masukkan persembahan saudara, ambil roti yang dibagikan, sembayang dan berkata, kami makan di hadapan-Mu. Dan blessing Tuhan turun dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Thank you Jesus.